Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai koloid atau sistem koloid atau sistem dispersi. Ada beberapa versi judul ya, tapi arahnya sama, koloid. Ini merupakan materi terakhir dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester 2 dan materi ini tidak mengandung hitungan sama sekali. So don't worry. Adik pernah dengar nggak koloid? Sebenarnya, adik-adik udah pernah diperkenalkan dengan koloid waktu mempelajari zat dan karakteristiknya waktu SMP. Tapi karena udah lama ya, mungkin banyak yang lupa. Mari kita tinjau kembali materi SMP-nya sedikit. Jadi, zat itu ada yang namanya zat tunggal dan ada campuran. Nah, zat tunggal ini seperti namanya ya tunggal. Kalau anak tunggal artinya apa? Cuma sendiri ya. Jadi zat tunggal itu cuma satu juga zatnya. Kalau campuran, ya ada beberapa zat tunggal yang kita campur gitu. Nah, zat tunggal ini adalah zat yang paling sederhana yang bisa kita berinteraksi gitu ya, bisa kita berinteraksi langsung ketika kita bekerja. Nah, contohnya apa nih? Maksudnya gimana? Contohnya oksigen. Nah, oksigen ini kan rumus molekulnya adalah O2. Kalau lebih sederhana lagi sebenarnya kan ada O saja. Tapi kan kita tidak lazim bekerja dengan atom O sendiri karena O itu sendiri dia merupakan suatu unsur yang belum stabil. Dia butuh teman supaya dia lebih stabil sehingga dia bakal membentuk molekul. Contohnya O2. Nah, jadi O2 ini adalah yang paling sederhana yang bisa kita berinteraksi dengannya secara langsung ketika kita bekerja, baik itu di laboratorium atau di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ini nih yang lagi haus, yang lagi puasa, ada yang namanya air. Ya, air itu rumus molekulnya adalah H2O. H2O terdiri dari atom hidrogen dan oksigen juga, tapi mereka kita nggak bisa pisahin secara langsung gitu. Sama kayak oksigen ini, O2 ini nggak bisa kita pisahin secara biasa ya antara O1 dengan O yang lain. Hidrogen sama oksigen dalam H2O juga nggak bisa kita pisahkan begitu saja karena mereka merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu zat baru, suatu zat tunggal. Nah, kalau kita memisahkan ini, maka kita harus mereaksikannya dengan reaksi kimia. Nah, beda sama campuran nanti. Kalau campuran itu bisa difiltrasi, bisa didestilasi, bisa dievaporasi, dan segala macam untuk memisahkannya. Tapi kalau dia zat tunggal ya, apa yang mau dipisahkan lagi gitu ya. Kalau kita mau memisahkan antara unsur-unsurnya, berarti kita harus bekerja dengan reaksi kimia. Nah, itu yang zat tunggal. Contoh lain adalah garam dapur. Garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl. Ini juga merupakan zat yang terdiri dari NaCl saja gitu. Dia tidak bercampur dengan zat lain. Oke, kalau campuran ini nama lainnya adalah sistem dispersi. Campuran ini ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama kita lihat dulu contohnya ya. Kalau misalnya zat tunggal air kita gabung sama zat tunggal garam dapur, nah itu bakal jadi campuran air garam, ya kan? Atau misalnya air kita campur sama pasir. Nah, ini namanya campuran air plus pasir, bukan larutan pasir ya, hati-hati. Nah, kenapa begitu? Jadi garam plus air, kalau kita aduk, lama-lama garamnya itu seolah-olah hilang, ya, nggak kelihatan lagi. Tapi kalau pasir kita ngaduk-ngaduk sampai capek juga, pasirnya bakalan tetap ada di sana, nggak akan hilang-hilang. Kenapa begitu? Karena garam plus air ini merupakan contoh campuran yang homogen, sedangkan pasir plus air adalah campuran yang heterogen. Apa itu homogen dan apa itu heterogen? Campuran homogen itu adalah campuran yang apabila kita campurkan satu zat tunggal dengan zat tunggal lain, maka dia akan terlarut sempurna dan zat terlarutnya itu seolah-olah hilang, gak kelihatan lagi, karena dia membentuk ukuran partikel yang sangat kecil. Sedangkan campuran yang heterogen adalah campuran yang tidak bisa larut sempurna. Jadi ketika kita larutkan atau kita campurkan, partikelnya masih kelihatan karena ukuran partikelnya cukup besar. Itulah campuran yang heterogen. Kemudian kalau kita lihat dari katanya ya homogen. Homo itu artinya apa? Sejenis ya, sama gitu. Jadi kalau homogen ini maksudnya
jika kita ambil sampel air garam, misalnya di bagian atas air garam, atau kemudian kita ambil sampel di tengah-tengah air garamnya, atau di bagian paling bawah. Kalau kita cicip, rasa asinnya itu bakalan sama antara sampel 1, 2, dan 3. Sifat dan komposisi di setiap bagian antara garam sama airnya itu sama banyak. Beda sama pasir dan air ini. Kalau kita lihat ya, nggak usah kita cicip deh. Kita lihat aja komposisi air sama pasir di bagian atas dan komposisi air dan pasir di bagian bawah itu udah jelas berbeda. Makanya disebut dengan heterogen. Jadi heterogen ini kebalikan dari homogen. Nah, campuran yang homogen itu namanya larutan. Makanya pasir plus air kalau dicampur namanya bukan larutan air pasir, tapi suspensi air pasir. Oke, hati-hati ya. Waktu SMP itu jenis campuran yang sering ditekankan hanya pada larutan dan suspensi saja. Tapi sebenarnya ada satu jenis campuran lain, yaitu ini nih. Apa itu? Ini adalah susu. Tahukah adik-adik kalau sebenarnya susu itu merupakan campuran antara lemak susu dan air? Wah, lemak sama air bukannya nggak bisa nyatu, Kak? Ya, tapi kalau kita lihat di sini, lemak susu dan air, ya dia nyampur-nyampur aja ya. Sepertinya dia homogen, tapi kok heterogen? Gimana ini sebenarnya ya? Campuran macam apa dia ini? Jadi, inilah yang disebut dengan koloid. Dia merupakan campuran antara larutan dan suspensi. Sifatnya ya, antara larutan dan suspensi. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Ini adalah tabel perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, larutan itu bersifat homogen, sedangkan suspensi heterogen. Nah, koloid ini gimana, Kak? Koloid itu ternyata sifatnya adalah homogen dan heterogen. Ya, jadi kalau kita lihat secara makroskopis atau secara kelihatan dari mata biasa aja ya, itu kelihatannya homogen. Tapi kalau kita perbesar, kita gunakan mikroskop misalnya untuk melihat bagian terkecilnya, bagian molekulernya, atau secara mikroskopis, maka campuran antara lemak susu dan air tadi itu sifatnya adalah heterogen. Ya, dia tidak bercampur sempurna sebenarnya. Kemudian sifat yang kedua, ukuran partikel dari si larutan itu sangat kecil. Kalau kita buat ukurannya, dia kecil dari 1 nanometer. 1 nanometer itu kan sama dengan 10 pangkat min 9 meter ya. Atau kalau kakak tulis dalam sentimeter, berarti kecil dari 10 pangkat min 7 sentimeter. Makanya si pasirnya tadi seolah-olah nggak kelihatan lagi. Karena dia bertransformasi menjadi ukuran yang terkecil dia ketika dia larut ya, kecil dari 1 nanometer. Kalau si suspensi ini ukurannya besar. Jadi besar dari 100 nanometer kalau kita ukur. Atau dalam sentimeternya 10 pangkat min 5. Nah, bagaimana dengan koloid? Karena sifat koloid ini di antara larutan dan suspensi, maka ukuran partikelnya ternyata juga di antara larutan dan suspensi, yaitu antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sifat berikutnya, larutan itu membentuk satu fasa. Ya, satu fasa ini maksudnya setelah kita campurkan, nggak bisa lagi kita membedakan mana zat terlarut dan pelarutnya. Makanya larutannya kelihatan bening, kelihatan seolah-olah si garamnya udah hilang gitu. Itu namanya satu fasa, dia membentuk aqueous ya, mesti ingat fasa aqueous. Kemudian kalau suspensi dia membentuk udah jelas ya 2 fasa. Jelas terlihat mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Ada yang padat, ada yang cair, itu namanya 2 fasa. Kalau koloid, nah koloid ini dia 2 fasa. Nah ini terbukti dari susu tadi yang warna campurannya kan jadi keruh ya, tidak bening. Nah itu menandakan kita melihat 2 fasa sebenarnya di sana. Kalau larutan itu sifatnya stabil. Ya, stabil ini maksudnya kalau kita biarkan larutan si air plus garam tadi, lama-lama garamnya nggak bakalan mengendap di bagian bawah wadah. Beda sama suspensi. Belum lama dibiarkan, udah mengendap di bawah si pasirnya ya. Kalau koloid ini sifatnya sebenarnya stabil, tapi kalau kita biarkan lama-kelamaan, dia bisa juga agak kurang stabil. Ya, tidak stabil suspensi, arti maksudnya nggak tidak stabil suspensi, tapi dia bisa juga misah. Jadi
Kalau misalnya susu lama-lama kita biarkan, itu kan bakalan ada di bagian dasar cangkir kita itu yang mengendap ya, bakalan ada di bagian bawahnya itu yang mengendap atau santan. Pernah ngelihat santan yang ngemisah antara air sama si santannya? Nah, itu tanda dia kurang stabil juga. Jadi dia agak galau sebenarnya ya. Kemudian larutan itu tidak dapat disaring. Kalau kita memisahkan antara komponen satu dengan komponen yang lain dalam larutan ini, kita bisa menggunakan cara-cara lain, misalnya seperti evaporasi atau apalagi destilasi misalnya. Tapi kalau disaring, filtrasi ya, itu nggak bisa. Sedangkan suspensi dia dapat disaring, mudah sekali menyaringnya. Seperti pasir sama air tadi itu bisa kita saringkan ya. Kalau koloid, dia bisa disaring ternyata, tapi menggunakan penyaring khusus, namanya membran semi permeable. Di mana membran semi permeable ini dia dapat menyaring dengan ukuran partikel tertentu. Kemudian sifat berikutnya adalah larutan ini disebut juga dengan dispersi molekuler, sedangkan suspensi disebut dengan dispersi kasar ya. Jadi karena larutan itu kita nggak bisa ngelihatnya secara ini ya, campurannya itu nggak begitu terlihat, makanya disebut dengan dispersi molekuler. Sedangkan suspensi disebut dengan dispersi kasar karena campurannya itu masih kelihatan. Kemudian kalau koloid ini disebut dengan dispersi koloid.